diperhatikan betul sebelum mulai sholat. Jangan istilahnya kita begitu selesai wudhu, asal aja pakai langsung mulai sholat. Harus benar-benar diperhatikan, gitu kan. Jadi itu salah satu penjelasan ustadznya saat itu. Tapi kalau kita kembali ke sini ya, selama anta idahu halan, kalau ditutup lagi seketika itu juga ya tidak batal. Ya, alhamdulillah. Karena dulu pun Jadi seperti mungkin bisa didalami itu fikih sholat ya. iya. Kita sendiri tidak punya kapasitas untuk menjelaskan lebih itu karena memang tiap mazhab itu beda-beda ininya. Insya Allah. Berarti tadi kesimpulannya memang ini bukan satu hal yang harus dibenturkan karena memang kalau untuk aurat itu ya hampir seluruh mazhab itu sama kecuali tadi Imam Hambali ya Mazhab yang Hambali. mazhab Hambali gitu ya. Kayak gitu. Baik, Ummu Ayub, tafadhol. Jazakallahu khairan, Mbak Ummu Ayub sekarang. Ya, Ummu Ayub nggak ada suaranya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah. Ya, Mbak. Ada. Ini Ustazah yang Muna mau tanyakan itu terkait kan biasanya Muna tuh pernah lihat teman-teman yang pakai cadar. Nah, memang yang diambil pemahaman itu kan wajah itu termasuk aurat. Nah, mereka ambil pemahaman yang itu. Nah, kemudian ketika mereka sholat itu mereka memakainya. Dah setahu kan memang yang kita tahu tuh bahwa wajah itu memang ini kan memang bukan aurat. Nah, terus hukumnya itu gimana Ustazah? Ya kayaknya kalau kita, ini kan makanya masih di pembahasan yang pertama ya, aurat di dalam sholat. Kalau kita lihat semua mazhab itu menyatakan bahwa wajah itu bukan aurat ketika sholat. Jadi dia ditampakkan justru tidak boleh ditutup harusnya gitu ya. Jadi hatta misalnya di luar sholat dia bercadar, saat dia sholat harusnya cadarnya dibuka seperti itu. Belum lagi kalau kita bicara dari kesempurnaan anggota sujud ya, sempurnaan anggota sujud itu salah satunya kemudian nanti kan adalah kening ini gitu ya, kening, kemudian dua telapak tangan kita ini, kemudian dua lutut kita dan kemudian juga jari-jari kaki itu ya, atau kemudian bagian dari telapak kaki. Nah, maka ada yang kemudian mendetili kening ini kayak satu kesatuan sampai ke hidung gitu ya. Karena kan apa ya kita bilang ya normalnya kan kalau kita sujudnya benar itu hidungnya pasti kena gitu kan. Apakah harus seluruh permukaan kening? Tidak juga ya, boleh kena sebagian. Tapi kalau kita mau bicara kesempurnaan maka sebenarnya area kening sampai kemudian hidung ini juga akan kena di tempat kita sujud itu. Itu kalau terkait dengan kesempurnaan. Nah, masalahnya ketika kemudian seorang itu mengatakan bahwa wajah adalah aurat, mungkin dia mengambil pendapat itu untuk aurat di luar sholat. Nah, tapi kalau di dalam sholat, tadi kan tidak ada perbedaan. Ya, jadi harusnya dibuka. Dan ada pendapat yang, apa ya kok kita bilang ya, karena tidak berani mengatakan pendapat yang lemah ya. Satu pendapat deh ya, yang mungkin tidak banyak yang mengadopsi itu, yang kemudian mengatakan begini, andai di dalam ketika dia sholat itu, di sekitarnya dia ada laki-laki ajnabi, gitu ya, ada laki-laki ajnabi. Berarti kan dia ini mengambil pendapat bahwa wajah itu adalah aurat di luar sholat, gitu ya. Dia mengambil pendapat itu, maka ketika kemudian dia sholat dan di sekitarnya dia ada laki-laki ajnabi, dia boleh nutup wajahnya dengan niqab dengan alasan menghindari doror tadi ya, menghindari doror atau kemudian mengambil keutamaan menutup wajah di hadapan laki-laki ajnabi. Tapi adalah pendapat yang apa ya kok kita katakan ya, pendapat yang tidak tata-tabani lah ya. Pendapat yang tidak tata-tabani dan tidak banyak kemudian ulama yang sejalan dengan hal itu ya. Jadi itu salah satu saja gitu dari khazanah keilmuan Islam. Tapi memang secara muktamad seluruh mazhab itu mengatakan saat sholat ya wajah ini harus dibuka. Gimana Ummu Ayub? Ada lagi yang mau didiskusikan atau sudah cukup? Ya, sudah cukup, Mbak. Ya, Sudah khairan. Wah, ya, khairan. Ya, Mbak Desipa mau nanya lagi. Jadi kan beberapa bulan yang lalu kayaknya ya sempat ada tulisannya Ustadz Siddiq Al-Jawi kalau nggak salah yang kemudian
menyebar gitu ya, berkenaan dengan dagu ya, batas dagu. Nah itu kan kalau yang Sipa pahami dari yang Mbak Ta sampaikan kan itu kalau dagu itu harus ditutup ketika memang sholat. Ketika sholat tuh harus tertutup di bawah Oh, rahang itu cerita. ya. Bentar. Nah kalau misalnya di luar sholat ini udah maksudnya udah pembahasan yang nanti akan datang atau gimana ya Mbak Ta ya? Jadi Oh, nanti sebenarnya mungkin bisa. oke. Nanti ada ini kan, ada aurat di luar sholat juga kan Mm-mm. sebenarnya nanti. Oh iya, nanti boleh ya. Nanti dari awal Villa ada yang mau didiskusikan lagi? Nah, ini sepertinya belum ada Mbak Ta kalau aurat dalam sholat ya. Mm-mm. Ya, mau dilanjut dulu atau Ya, ya, ya kita lanjut dulu ya. Mungkin nanti sekaligus langsung menjawab pertanyaan Syifa yang iya. barusan ya. Heeh. Ya, Ya. tafadhol Mbak. Bismillah. Kharijah sholati ya, jadi di luar sholat ya, masih dalam bahasan seputar aurat tadi. Amma kharijah sholati, adapun di luar sholat, fal adabul islamiyu, maka adab Islam fi zalika, dalam hal itu huwal hijabul kamilu, adalah hijab secara kamil atau sempurna, kama taqaddama fi bahsil hijabi, sebagaimana yang pernah dibahas ya dalam pembahasan tentang hijab. Wahua, dan adalah antasturo badanaha kullahu, bahwasannya hendaklah ia menutup badannya secara keseluruhan, hatta wajahi wal kaffaini, hingga wajah dan telapak tangan, illa inda mihnatiha, kecuali ketika sedang bekerja, wa mumarisati a'maliha, dan menjalani profesinya, wa yajuzulaha, dan dibolehkan bagi perempuan kashful wajahi, untuk menyingkap wajahnya ya, atau menampakkan wajahnya, indal bai'i wasyira'i, ketika melakukan jual beli, walitashhada au tushhada alaiha, atau ketika memberikan persaksian atau ia disaksikan dalam persidangan, maksudnya ini ya. Nah, jadi di luar sholat, bagaimana batasan auratnya, sama sebenarnya gitu ya. Tapi tidak ada istilah batal tidak batal gitu ya nanti, karena ini bukan sholat gitu kan. Jadi seluruh tubuh itu wajib ditutupi secara sempurna kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi hatal wajahi wal kafain, ini berarti batasan yang ditutup ya. Bukan maksudnya hatta di sini kan, hatta itu nanti bisa jadi punya dua makna ya. Hatta itu sampai sampai ke situ gitu ya. Tapi kalau hatta di sini menunjukkan batasan gitu ya. Berarti wajah dan kedua telapak tangan tadi itu apa namanya? Tidak mengapa tidak ditutup. Kalau mau ditutup gimana? Boleh gitu kan ya. Karena yang wajib ditutup kan adalah aurat. Andai misalnya apa namanya? Mau ditutup juga yang bukan auratnya, ya enggak masalah, itu kembali ke preferensi pribadi gitu ya. Nah ini tadi sejalan dengan yang Syifa tanyakan gitu ya. Apakah kemudian menutup bawah dagu itu hanya saat sholat, kemudian di luar sholat itu menjadi boleh, misalnya begitu. Kalau Tata pribadi sih memahami bahwa kembali ke definisi al-wajah wal kafain itu tadi gitu ya. Mungkin ada juga sih pendapat yang ini. Tata kurang ingat kalau pendapatnya yang di-share sama Ustadz Sidik itu gimana ya Syifa ya? Tata lupa apakah Tata sudah pernah baca atau isinya seperti apa? Jadi yang di-share sama Ustadz Sidik Al-Jawi itu beliau mengatakan sama sih dengan definisi wajah. Jadi yang boleh terlihat itu hanya di bawah di ujung dagu aja. Jadi bawah rahang tuh benar-benar tertutup secara Hmm. total gitu kan. Kadang kita melihat masih ada daging gitu yang sering kelihatan ya Mbak. Kalau Sipa bilangnya itu double chin gitu ya. Ya. Jadi double chin itu masih kelihatan. Nah itu sih wah, sampai sekarang masih gampang sih apakah itu memang bagian daripada aurat atau bukan. Karena kadang ya eh, kita pakai hijab pun pakai himar pun gitu ya Mbak Taya kadang suka kedorong gitu ke belakang itu udah mengoptimalkan untuk sampai ke depan tapi ternyata masih kedorong dan itu double chin itu masih kelihatan dan banyak yang ngasih solusi coba beli inner aja katanya inner yang menutup si double chinnya itu gitu. Iya, ya itu solusi sih ya. Ya, Tata juga mengambil pendapat yang sama ya, terutama waktu itu ketika Ustadznya memang menjelaskan itu sampai sampai akhirnya di grupnya Ma'had itu ya, grupnya para umahat itu tuh langsung nge-share link beli inner itu, ragu itu ya.
ya supaya bisa tertutup karena memang mayoritas saat itu memahaminya tidak masalah. Jadi masih banyak ya, mohon maaf misalnya ada yang pakai kerudung seperti ini ya, Syifa ya mungkin ya. Bukan double chin lagi kalau ini gitu kan. Iya Jadi memang kelihatan benar. sampai ke bagian bawah dagu kalau ini gitu kan ya. Nah, ini termasuk yang seharusnya ditutupi bahkan ketika di luar sholat karena ini bukan dagu. Dagu itu kan adalah tulang ini ya. Coba dipegang sendiri-sendiri deh. Tulang sebanyak-banyaknya lemak dan daging kita gitu kan tulang itu kan kerasa ya. Maka dagu itu ya tulang itu sebenarnya. Area yang kemudian sudah tidak ada tulangnya itu, itulah yang kemudian dikatakan bahwa dagu yang kemudian wajib ditutup tadi. Tutupi. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Karena batasannya sama. Hatal wajhi wal kafaini. Itu ya. Nah, ada pengecualian di sini gitu ya, ada pengecualian ketika misalnya bekerja atau sedang menjalani profesi atau memberikan persaksian. Nah, itu boleh kemudian misalnya ditampakkan wajahnya, ditampakkan selain dari wajahnya gitu ya. Kemudian apa namanya? Apa atau lebih dari itu gitu ya, lebih dari pergelangan tangannya bisa dibuka. Apa nih ya? Sebentar, Tata buka dulu. Ini kok Tata ragu sendiri dengan penerjemahan yang Tata lakukan terhadap ininya, isi kitabnya sebentar ya. Afwan ya, sebenarnya yang dimaksud oleh penulis kitab di sini ya, ini Tata keliru menjelaskan. Ini Tata tadi tiba-tiba kayak keinget muka ustadznya dulu ketika menjelaskan, rasanya tuh ada penjelasan tambahan. Ternyata hatta yang dimaksud oleh mualif kitab di sini ya, pandangan yang beliau ambil adalah di luar sholat, wajah itu termasuk harus ditutup. Jadi hattanya di sini adalah hatta sampai semuanya gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya menurut mualif kitab ini ketika tadi di dalam sholat wajah dan telapak tangan itu boleh ditampakkan gitu ya. Tapi kalau di luar sholat hatal wajhi wal kafain itu harus ditutup. Afan ya, ini tata revisi tadi penjelasannya. Apa namanya? Sehingga gitu ya di sini secara tidak langsung memang mualif kitabnya mengambil pendapat bahwa niqab itu wajib ya sampai kemudian ke tangan-tangan ini juga ditutupi dan ini juga sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i itu kan memang yang boleh nampak itu ya hanya sedikit area mata itu ya kalau kemudian kita lihat dari pandangan ini. Nah, cuma memang waktu itu syarah dari ustadznya yaitu adalah pandangan yang ditabani oleh penulis kitab ya. Bagaimana dengan kita gitu ya yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu kemudian tidak mengambil pendapat yang sama gitu ya. Mengambil pendapat kayak yang Tata jelasin pertama tadi gitu ya. Wajah dan telapak tangan itu tidak termasuk aurat, jadi boleh ditampakkan. Maka sama kayak sholat berarti area mana yang ditutupi saat sholat, maka itu pula yang dilakukan ketika dia tidak sholat, ketika sedang keluar rumah atau kemudian di hadapan laki-laki ajnabi. Semoga bisa dipahami ya, maksudnya tadi tata revisi sedikit. Penjelasan yang pertama itu adalah pendapat yang tata tabani dari penjelasan para guru gitu ya. Tapi kalau mualif kitab ya itu menjelaskan pendapatnya bahwa ya wajah dan kedua telapak tangan itu wajib ditutup ya. Nah, kecuali ketika sedang kerja, makanya kalimatnya begini gitu ya. Ketika sedang kerja atau menjalani profesi ya atau sedang memberi persaksian, sedang di persidangan, itu boleh membuka wajahnya atau menampakkan kedua telapak tangannya. Misalnya sedang jual beli gitu kan ya. Aslinya mungkin kayak begini nih, pakaiannya mungkin tertutup gini ya. Mungkin tidak tertutup lengan baju sih ya, tertutup oleh apa namanya kerudung yang lebar misalnya begitu ya. Kemudian saat dia jual beli mungkin kan saat ambil barang apa itu ya tangannya terlihat gitu kan ya, telapak tangannya terlihat maka itu tidak mengapa. Untuk saat persaksian untuk memastikan orang yang memberikan kesaksian ini memang yang bersangkutan atau kemudian mungkin untuk melihat ada bukti-bukti apa gitu ya untuk memperjelas segala sesuatunya maka boleh menampakkan wajah. Jadi justru itu pengecualian ya bagi mualif kitab ini gitu ya. Afwan.
Itu yang pertama. Waman khotoba imro'atan, dan barang siapa yang mengkhitbah seorang perempuan, jaza, ya, dibolehkan, ya, bal ustuhibbalahu, bahkan disunahkan bagi si khotib itu tadi atau pelamar itu tadi, an-nazoru ila ma yuraghibuhu fiha, untuk melihat apa-apa yang kemudian bisa memunculkan rasa suka pada si perempuan, au yasrifuhu anha, atau justru membuat dia berpaling dari perempuan itu tadi. Nah, ini juga insya Allah juga sudah pernah ya kita bahas waktu dulu membahas tentang khitbah ya, aktivitas nazar ya, dan ini juga menguatkan bahwa pertimbangan fisik itu ya boleh saja dipakai gitu ya, oleh laki-laki ketika dia melamar seorang perempuan. Wa in kanat maridah, ya, dan jika perempuan itu dalam kondisi sakit, fala yadkhulu tabibu 'alaiha, maka dokter laki-laki itu tidak boleh memasukinya atau tidak boleh masuk ke ruangannya, misalnya begitu ya. Illa wa inda hazauju, kecuali bersamanya itu ada suaminya, au ba'dul maharimi, atau sebagian mahramnya. Wala tubdiyalahu min jismiha, dan tidak boleh ia memperlihatkan tubuhnya, ya, perempuan tadi yang sakit itu tidak boleh memperlihatkan tubuhnya pada dokter laki-laki tadi, illa mawadi'il illati, kecuali tempat-tempat yang memang ada sakitnya, ya, atau ada cacatnya. Wahai suyahtaju, ya, dan ketika dibutuhkan ila tarhid dawa'i alaiha, untuk memberikan pengobatan atas tempat-tempat itu tadi. Wala ba'sa an ta'khuzal huknah, dan boleh juga ya, atau tidak mengapa untuk menerima injeksi atau tu'tihi, atau diberikan atau memberikan gitu ya, misalnya diambil darahnya gitu maksudnya, fi ayyi mahallin minal badani, pada setiap tempat di badan, wa hatta ma'at taulidi, sehingga ya, hingga mencapai mana batasnya, sampai ke taulid ya. Taulid itu artinya organ reproduksi, organ melahirkan ya. Idza da'at al hajatu ila dzalika, jika memang kebutuhan itu mengharuskan seperti itu ya, untuk memperlihatkan organ melahirkan. Falitat bibi, dan bagi dokter laki-laki, an yanzura minha, boleh untuk melihat dari organ melahirkan itu tadi, ila makhrajat tifli, sampai ke tempat keluarnya anak gitu ya. Jadi misalnya ada dokter laki-laki nolong persalinan tuh boleh. Wa maudu ilhamli, juga ngelihat apa namanya, apa ya kalau kita katakan ya, bagian dalamnya lagi gitu ya, rahim dan seterusnya gitu ya. In lam takun hunaka tobibatun mahiratun, jika memang tidak ada dokter perempuan yang ahli gitu ya. Nah, ini tambahan dari pembahasan aurat di luar sholat ya. Tadi ya bagian awalnya semoga sudah jelas. Nanti silahkan bisa diperjelas kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, boleh juga bagi tadi khotib ya yang ingin melamar, dan kalau kemudian sakit, ini mungkin sebagiannya sudah sempat kita bahas ya waktu bagaimana hubungan para muslimah dengan dokter laki-laki gitu ya. Maka memang tidak boleh sembarangan, tidak serta-merta karena saya pasien, dia dokter, maka semuanya ya dibuka gitu ya. Dengan niatan mungkin ya sekedar untuk memudahkan dokternya, atau kan ya enggak apa-apa namanya dokter gitu ya. Ternyata tetap ada batasannya. Yang boleh diperlihatkan itu hanya area-area yang memang perlu diperlihatkan. Kalau sakitnya itu ada di kaki kanan, ya kaki kanan saja yang diperlihatkan. Jangan kaki kirinya semua dibuka gitu ya. Kalau kemudian yang sakit cuma di bagian mana gitu ya, misalnya di leher misalnya, jangan kemudian baju-bajunya semua dibuka misalnya, dipikirkanlah bagaimana caranya ini. Atau misalnya kayak keperluan kita kapan hari ini, waktu zaman-zaman COVID itu ya, itu kan ada injeksi-injeksi COVID ya, itu bagian dari pengobatan kalau dikembalikan kepada ijtihad para ulama. Maka perlihatkan area yang memang mau disuntik itu aja. Yang mau ambil darah, ya ambil darah biasanya di mana? Kan dilipat lengan di sini ya, dilipat siku ini gitu ya. Ya perlihatkan itu aja, nggak perlu kemudian digulung sampai mana gitu, atau sampai buka baju dan seterusnya gitu ya. Jadi sesuai dengan hajat ya, sesuai dengan kebutuhan. Itu dari sisi kita sebagai pasiennya. Kalau kita yang jadi kalau misalnya dokternya gitu ya, dari sisi dokter laki-lakinya, dia juga punya batasan boleh melihat yang mana gitu ya.
Apakah kemudian organ reproduksi perempuan itu terlarang dilihat oleh dokter laki-laki? Ya ternyata tidak ya. Kalau misalnya memang tidak ada dokter perempuan yang bisa kita andalkan ya, yang ahli untuk urusan itu, yang ada hanya dokter laki-laki, boleh kok gitu ya. Tapi ya sebatas yang perlu dilihat. Dan memang tujuannya adalah untuk pengobatan gitu ya, bukan untuk alasan-alasan non pengobatan ya. Misalnya alasan apa? Ini kan sekarang banyak ya, ada yang mau repair misfinya gitu ya, vaginoplasti misalnya ya, ingin diperbaiki supaya kembali seperti perawan. Itu kan banyak tuh promo-promo yang dilakukan oleh para artis itu ya. Bagus kok, ini begini gini gini gini. Nah, padahal itu kan bukan pengobatan. Karena apa? Kondisinya itu bukan penyakit, sehingga menampakkan organ melahirkan itu tadi ya, atau lead itu di hadapan dokter laki-laki, misalnya dokter bedah plastik ya, atau dokter obgyn misalnya begitu, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan harusnya. Itu adalah tetap menjadi aurat yang wajib ditutup gitu. Nah, terus termasuk juga ini ya, kadang yang luput dari perhatian para muslimah adalah terkait kontrasepsi. Pemasangan kontrasepsi itu kita pahaminya apakah bagian dari pengobatan atau bukan ya. Kata pribadi mengambil pandangan, mentabani pendapat bahwa kontrasepsi itu bukan pengobatan ya. Karena punya anak itu bukan sakit gitu ya. Bukan suatu penyakit yang kemudian akhirnya tindakan untuk mencegah kehamilan itu menjadi pengobatan. Sehingga karena dia bukan pengobatan, kita tidak punya hajat sebenarnya untuk menampakkan aurat kita, terutama kepada laki-laki ya. Kalau misalnya KB yang dipakai itu mungkin adalah KB suntik atau implan, itu kan masih di area yang bisa diperlihatkan ya ke sesama muslimah, nanti akan dibahas di bagian setelahnya. Tapi kalau kemudian KB-nya itu KB ini, IUD ya, atau KB spiral, dipasang baik oleh bidan maupun oleh dokter laki-laki misalnya gitu ya. Itu kan harus memperlihatkan at-taulid itu tadi. Nah, maka itu sebenarnya tidak terkategori hajat yang dibenarkan oleh syariat. Nah, itu salah satu yang kemudian banyak luput dari perhatian ya. Nah, ini pembahasan tentang aurat di luar sholat. Monggo kalau ada yang mau di ini kan, termasuk memperjelas tadi yang sempat keliru Tata jelaskan di awal. Ya, baik Al-Latifillah, ada yang didiskusikan berkenaan aurat di luar waktu sholat. Sinta ya ini ya. Iya nggak apa-apa. Tafadhol Kak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Mbak Ta terkait kaki ya, area kaki. Kan itu kan berarti kan aurat ya Kak. Nah untuk keseharian di rumah gitu, itu gimana ya kalau kita kan nggak bisa sehari-hari pakai kaos kaki itu sehari-hari di rumah, itu kira-kira seperti apa gitu baiknya? Oh, Takutnya. ini di luar sholat. Kalau misalnya di luar sholat ini artinya bukan selama kita tidak sholat kemudian kita wajib begini ya. Ini kan batasan aurat di hadapan laki-laki ajnabi atau ketika kita keluar rumah ya. Kalau bahasan pakaian ketika kita sedang di dalam rumah atau di hadapan mahram atau kemudian di hadapan para sesama perempuan itu ya, perempuan muslimah, itu nanti di bagian yang ketiga. Jadi ini di luar sholat ketika di hadapan laki-laki ajnabi. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pantengin terus. Stay tune. Dari Latifillah ada lagi yang mau didiskusikan. Oh, ada lagi Mbak. Berkenaan dengan aspal ya. Jadi kan sekarang banyak banget fenomena hijab gitu ya. Ya alhamdulillah di sisi lain kita bersyukur karena memang gamis itu menjadi bukan hal yang tabu lagi kayak awal-awal misalnya kita pakai gamis gitu ya Mbak Taya. Bahkan mayoritas pakai gamis. Cuman persoalannya kadang ada yang mereka-reka gamis gitu ya. Jadi biar tetap pakai gamis, misalnya dia
dibuat OTD gitu ya, entah itu dimensinya tadi kan, atau kadang ada yang dia tidak aspal gitu ya, tidak menjulur sampai kena lantai gitu. Apa ya bahasanya tuh sekarang mini dress ya, kayak gitu Bata. Iya, semi tunik gitu ya, apalah midi dress apa gitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana Mbak Ta? Mm-mm. Ya, kalau terkait dengan pakaian itu kita lupa, kita sudah pernah bahas nggak ya? Pernah kayaknya ya waktu itu ya, waktu bahas tentang hijab secara sekilas itu ya. Eh, Kayaknya ringkas ya waktu itu. Iya sih, ringkas aja ya waktu itu ya. Nah, jadi kalau misalnya pakaian tadi ya, di sini kan memang syaratnya menutup wajah, menutup kedua telapak tangan misalnya kalau dari ini. Apakah bisa nutupnya itu kemudian mungkin telapak tangannya itu di apa ya, kayak dipakein sarung tangan gitu ya. Atau kemudian tapi lengan bajunya misalnya sampai sini nih, terus habis itu dipakein sarung tangan yang panjang misalnya gitu ya. Atau kalau kemudian secara kaki misalnya, kan kita pakai kaos kaki, kita pakai legging ya, bajunya kemudian apa-apa dong misalnya agak-agak ngatung dikit gitu ya, 7/8 deh misalnya, atau kemudian gimana modelnya panjangnya gitu ya. Nah, maka itu sebenarnya mungkin tidak langsung nyambung ke pembahasan aurat ya. Kalau secara apakah auratnya tertutup atau tidak, iya tertutup gitu kan ya. Tapi ternyata ketika kita keluar rumah kan syaratnya itu bukan cuma menutup aurat gitu ya, tapi ada pakaian ketika kita keluar rumah ya. Pakaian ketika kita keluar rumah itu ada dibahas dalam Quran surat Al-Ahzab ya ayat 59 ayat ayat 33 ya Afwan. Ayat 59 benar ya? Jadi lupa sendiri. Di dalam Quran surat Al-Ahzab yang mana kemudian di situ memang pakaian ketika keluar rumah itu disebut sebagai jalabib gitu ya, bentuk jamaknya. Atau kemudian jilbab kalau singlenya gitu ya. Nah, maka kriteria sesuatu itu bisa dikatakan jilbab atau masuk ke dalam definisi jilbab itu kan sangat detail. Kita tidak bisa mengembalikan interpretasi jilbab itu pada pemaknaan diri kita atau kemudian bagaimana kebiasaan yang ada di Indonesia misalnya, atau apa yang sedang tren saat itu gitu ya. Kayak misalnya tadi ada ini dress lah, itu dress ya, macam-macam modelnya. Bahkan banyak di antara Tata lihat ya, brand-brand yang biasanya dia mengeluarkan jilbab gitu ya, set jilbab dengan kerudungnya gitu. Kadang akhirnya ngeluarin juga set tunik yang kelihatannya kayak jilbab dan orang-orang menganggap kan sama aja, yang penting nutup aurat gitu ya, yang penting lebar gitu ya. Ternyata jilbab itu kalau menurut pendapat terkuat yang kemudian Tata Tabani, ya dia harus satu potong kan ya, satu potong seperti terowongan. Dan salah satu syarat tambahannya adalah dia irkha ilal asfal. Irkha itu artinya dijulurkan ke bawah. Karena tidak ada yang menjulur ke atas tuh tidak ada ya. Semuanya itu pasti menjulur ke bawah. Ilal asfal. Asfal itu apa? Ya permukaan tempat kaki berpijak. Itu ya. Kalau kita sedang berpijak di tanah, ya sampai ke situ. Kalau kita di lantai, ya di lantai itu gitu ya. Dan sebenarnya irkha ilal asfal itu akhirnya sejalan dengan syarat jilbab yang lain gitu kan ya, maksudnya kan ada banyak syaratnya. Syaratnya adalah dia menutup menutup kedua mata kaki gitu ya, kedua mata kaki, kemudian juga kodamain gitu ya, kodamain tadi itu. Kadang ada yang kemudian mengatakan kan mata kakinya kita itu kan mata kaki ya tulang itu gitu ya. Nggak apa-apa dong sampai situ ya. Tapi sebenarnya bukan sampai situ batasannya, tapi mata kakinya harus tertutup. Ya kan ada ulama yang kemudian menjelaskan itu tuh bukan cuma mata kaki yang dimaksud, tapi sampai ke telapak kakinya pun harus tertutup gitu. Nah, karena kalau tata pribadi ya, karena kemudian ada perbedaan pendefinisian kodamain itu seperti apa gitu ya, apakah tulang mata kaki itu yang kita sebut sebagai mata kaki atau kemudian sampai ke batas telapak kaki atau harus benar-benar menyentuh tanah, menyentuh lantai misalnya seperti itu. Untuk kehati-hatian sebenarnya kita bisa mengambil yang
paling bawah gitu ya, yang kemudian batasan yang paling bawah. Karena kan otomatis kalau kalau kita mengambil yang itu ya, yang syarat-syarat yang bagian apa batasan yang lebih atas itu juga sudah tertutup semua. Jadi kalau untuk kehati-hatian sih Tata pribadi biasanya mengambilnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ada pakaiannya mungkin nggak ngatung-ngatung amat ya. Kalau Tata sendiri ya di mata kaki tuh rasanya udah ngatung banget. Kalau kemudian kadang apa namanya ada ini sering-sering terjadi ya drama beli baju gitu kan ya drama beli baju eh, sebenarnya dari keterangannya tuh panjangnya sekian ternyata kemudian mungkin datangnya entah entah gimana ya mungkin ada kesalahan ukuran kah atau jenis kainnya kah atau bagaimana gitu kan ya akhirnya jadi kependekan lebih pendek 2 cm itu aja ngefek loh lebih pendek 2 cm dari yang seharusnya tuh ngefek banget gitu kan ya. Tata biasanya itu nyari selalu yang dilebihkan. Ya, gimana ya kalau memang ternyata kepanjangan banget gitu ya, bisa dipotong. Tapi kalau kependekan tuh nyambungnya tuh biasanya jadi aneh kan ya, gamis itu. Jadi tidak bisa dibenarkan sebenarnya. Tidak ada hujahnya. Kalau kita mau cari-cari pun ya tidak ada hujah yang syar'i yang membenarkan kalau misalnya bajunya itu sampai betis ya, terus bagian bawahnya dipakein legging plus kaos kaki panjang atau pakai boots ya, itu kan banyak yang stylenya seperti itu gitu ya. Itu kan apa ya? Ya tidak ada lah penjelasan ulama yang sejalan dengan itu sebenarnya. Ya, berarti tetap harus irqa dan asfal, pas irqa fil asfal ya. Irqa ilal asfal. Irqa ilal asfal. Ya, jadi khairan kasihan Bata. Karena biar kita nggak asal pakai jilbab tuh gitu ya, tapi kita harus memperhatikan lagi syarat-syarat jilbab itu seperti apa. Berkaitan dengan tadi bagaimana kita menyempurnakan menutup aurat. Dari Ahwatifullah ada yang mau didiskusikan lagi? Ada Mbak Syifa Mulyani. Apa ada Mbak Mulyani? Ya, terima kasih sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan terkait aurat di luar sholat. Kalau tadi di pembahasannya, contohnya ketika kita berobat di suatu rumah sakit, nah diupayakan kita menampakkan aurat yang memang di daerah itu yang perlu kita obatin. Contohnya tadi kalau misalnya Ustazah menyampaikan, misalnya kalau di leher ya kita upayakan membuka bagian di lehernya aja, jangan sampai kita membuka seluruh baju. Tapi pengalaman pribadi kemarin pas operasi anak pertama itu pernah minta ke perawatnya supaya tetap memakai khimar dalam ruangan operasi. Ternyata di sana tidak diperkenankan Ustazah untuk memakai khimar. Makanya kemarin itu seluruh pakaian itu dibuka semua ketika masuk dalam operasi. Dan disarankan cuma memakai kayak topi warna hijau itu aja Ustazah. Itu nanti hukumnya kayak gimana ya Ustazah kalau misalnya terulang lagi hal seperti itu ke depannya? Iya, itu sebenarnya dilematis ya memang karena kalau sudah bicara bagaimana kebijakan di fasilitas layanan kesehatan tuh kan biasanya punya peraturan sendiri-sendiri ya. Karena Iya faktanya Ustazah. ada yang membolehkan kok gitu ya, ada yang membolehkan. Yang berarti yang memang harus jadi perhatian kita adalah termasuk ketika memilih akan melahirkan di mana gitu ya. Kita pastikan hal itu juga gitu ya. Jangankan yang lahiran sesar deh gitu kan ya. Pernah Tata inget tuh ini yang melahirkan orang tapi yang trauma itu Tata dulu ya waktu zaman koas gitu ya zaman koas karena Tata koasnya itu di rumah sakit provinsi ya dan itu jadi rumah sakit pendidikan bukan hanya untuk kita para koas tapi untuk mahasiswa kesehatan ya perawat bidan SMK kesehatan pokoknya numplok sudah jadi satu gitu di situ gitu. Dan kalau misalnya ada yang kalau kita lagi praktek di ruang bersalin itu kan siapapun ibu-ibu yang mau melahirkan itu kan menjadi rebutan semua orang ya. Ya bidannya nolongin, koasnya nolongin, terus tadi mahasiswa kebidanan nolongin, kadang yang perawat-perawat itu mau nolongin juga, semuanya lah intinya mau ikut untuk menambah pengalaman. Kalau
Kalau misalnya itu adalah pasien Tata sendiri, biasanya sih tak tegesin gitu kan ya ke teman-teman yang lain tuh, ya yang ngelihat ini ya Mbok ya yang perempuan aja gitu ya, jangan yang laki yang tidak punya kepentingan janganlah masuk, karena kadang ada mahasiswa-mahasiswa perawat yang masuk gitu. Terus yang pernah bikin Tata shock itu adalah kan lahiran kan di situ-situ doang kan ya, maksud Tata ya tempat melahirkan kan di situ doang sebenarnya gitu, organ melahirkan itu di situ. Tapi ada satu bidan yang itu tuh bidan senior kalau nggak salah, bidan senior yang kebiasaannya dia itu kalau ada ibu melahirkan tuh harus buka semuanya, benar-benar buka semuanya dan tidak ditutupi apapun. Ya walau alam itu entah kebiasaan dari zaman kapan. Jadi Tata waktu masuk ke bilik bersalinnya itu Tata sendiri masuk kan, astagfirullahaladzim, ini boleh dilihat apa gimana gitu kan, maksudnya karena yang sebenarnya berhak kita lihat kan ya cuma di tempat dia akan melahirkan. Alasannya ibu itu sih waktu itu ya nanti untuk memudahkan bayinya ditaruh di dada dan lain sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya datang bidan yang lain yang lebih senior daripada bidan yang pertama, itu marah-marah. Ini kenapa dibiarin kebuka gini-gini nih? Tutup dong, kasihan pasiennya gini-gini gini. Jadi itu memang bisa jadi kebijakan rumah sakit atau preferensi dari nakesnya gitu ya. Maka memang penting sekali untuk komunikasi ya, untuk komunikasi karena itu bagian dari birth plan juga Tata rasa. Jangan sampai kemudian kita sudah dalam kondisi gerasa-gerusuk bentar lagi lahiran baru ngomong gitu ya. Karena kan kita memang hidup di tengah masyarakat yang menganggap itu fine-fine aja tadi ya. Sedangkan kita kan mafhumnya berbeda gitu. Jadi harus disampaikan ya. Ada kok itu bagian dari hak pasien. Kalau kita bicara masalah pelayanan kesehatan kan ada hak dan kewajiban pasien itu ya. Itu bagian dari hak kita kok. Jadi boleh disampaikan. Jadi Hatta misalnya di dalam ruang operasi mau pakai khimar, boleh minta gitu ya. Yang penting pastikan bersih karena kan kita menjaga betul ya tidak terkontaminasi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk pakaian sih ya memang secara teorinya kita nggak bisa pakai pakaian yang lain. Walaupun yang boleh dilihatin itu aja, tapi kan apa namanya untuk sterilisasi lapangan operasi ya istilahnya itu kan ada area yang di bagian atas tubuh, ada yang di bagian bawah tubuh gitu ya. Jadi memang agak-agak dilematis sih. Apalagi kalau kemudian dokternya bukan orang yang paham ini gitu ya, dibuka semua-semuanya gitu. Jadi bisa disampaikan kok, insya Allah gitu ya. Apalagi kalau punya kenalan lebih bagus lagi. Iya, Gitu. saja. Soalnya kemarin tuh pernah minta juga sebelum masuk ruang operasi pakai himar, tapi nggak dibolehin. Malah suruh pakai topi warna hijau itu kalau nggak salah. Ngomongnya ke dokternya, ke dokter kandungannya, dokter kandungan yang punya kewenangan soalnya kan untuk memutuskan. Termasuk sebenarnya kalau kita mau, kalau misalnya pun akhirnya tidak bisa sama sekali ya saat di ruang operasi itu harus dibuka gitu ya semuanya. Setidaknya ketika kan kalau di ruang operasi itu sudah masuk hayatul khos ya, Iya. sampai kita belum masuk ke ruang operasi itu ya tetap dipakai. Nanti saat di dalam gitu ya, terus saat sebelum masuk itu diganti. Nah, tapi kalau kita menjelaskannya dengan runut ya, kita maksudnya dengan baik-baik dan lain sebagainya sih Tata rasa enggak masalah. Toh juga kan petugas-petugasnya kerudungan di dalam sebenarnya kan. Jadi bisa Iya, Ustazah. dipastikan juga bahwa ini kerudung yang saya pakai ini kerudung bersih, kerudung yang saya baru dicuci, belum dipakai sama sekali gitu. Walaupun aneh sih memang rasanya. Tata dulu waktu operasinya Fadi juga gitu, pakai kerudung kecil gitu kan, bergo kecil itu. Ya aneh juga rasanya pakai bergo tapi semuanya kebuka kan sampai bawah gitu. Jadi gimana gitu. Tapi ya itu bagian dari optimalnya kita untuk optimal apa ikhtiar yang paling optimal untuk tidak memperlihatkan area yang tidak perlu diperlihatkan. Kalau yang bawah Iya. sih memang agak susah. Insya Allah ya, semoga dimudahkan ya, Timur. Iya, Ustazah. Amin. Ini mau end lagi Mbak, sebentar lagi. Apa insidennya? End terus nih. Ya, dari Awatifila ada lagi yang mau didiskusikan? Ini kurang dari 1 menit akan berakhir ya. Sepertinya enggak ada Mbak Ta. Ya, insya Allah lanjut pekan depan aja ya.
Ya, izin ditutup. Akhwatifillah, jazakillah khairan kasiran Mbak Ta, Afwan Jidan untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran. Wabarakatuh. Ya, kunlah khair. Adik bayi ini lucu-lucu semua. Oke,